Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa lagi, Dulur. Ya, masih diberikan ijabahnya Allah bisa bertemu kembali. Kita masih bisa berkumpul lagi dalam majelis taklim ini untuk sama-sama belajar ilmu ibadah. Ya, Lur, ya. Oh, kayak gitu, Lur. Semangat, Lur. Ya. Karena banyak ilmu ibadah yang harusnya kita kuak ataupun kita bedah untuk bisa merubah tatanan akhlakul karimah kita. Banyak sanepo ataupun filosofi yang belum dibedah akhirnya banyak ditelan mentah-mentah. Dan nanti membahayakan, Dulur. Membahayakan. Sebenarnya bagus dilakukan, tapi kalau tidak bisa merubah dalam akhlakul karimah, saya nanti khawatirnya apa? Larinya ke duniawian. Lahirnya ring donya. Mangle sampean nglakoni krana pengin dialem. Krana pengin mlebu swarga. Krana pengin ketok apik. Ya, kayak gitu, Lur. Makanya ini saya coba bedah ya. Biar siapa tahu dengan adanya edukasi ini atau dengan adanya pembedahan-pembedahan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur dan saya sendiri dan orang-orang yang melihat channel ini. Ya, Dulur ya. Hari ini saya mau membedah permasalahan tentang rambutnya, Lur. Biasa usik kayak gini, Lur. Ya, intermezzo ini. Nah, ini. Nah, mau membedah yang ini hampir kita rayakan, yaitu Aidul Adha. Ya. Aidul Adha. Adha ini berkorban. Berkorban yuk. Ya, saman Pak korban yuk. Korban perasaan. Ya, berkorban perasaan. Sedih mesake, nembe teko sedih. Orang ini dulu melakukan ibadah kurban atau menyembelih embek atau menyembelih kambing, mbek, mendu, biasa action meneh. Mendu atau kambing. Ya. Ini udah biasa terjadi setahun sekali dalam hari raya Idul Adha. Tapi kebanyakan orang ini nanti saya bingung ya. Kalau saya sih, saya namanya orang bodoh ya, Mbah Mbu ya. Jadi kadang senyum, kadang ketawa. Yang saya heran kayak gini, ketika saya pernah mendengar, orang mendengar kayak gitu, saya mau korban. Loh, buat apa? Nanti biar kalau mau ke surga bisa naik kambing nggak gitu loh. Saya bilang, loh, surga itu suci. Ya, tempat bagus. Kenapa kok ada mbek di sana yang baunya apek? Nah, gitu. Yang anehnya lagi, ketika ada seorang ibu-ibu, ya, seorang yang istilahnya wanita lah, dia punya uang, terus dia ikut berkorban menyembelih kambing. Ketika ditanyain, loh ibu mau berkorban? Iya. Biar apa? Biar nanti itu jadi tunggangan saya waktu saya ke surga. Loh, kalau suaminya bau wedhus mau nggak kira-kira nanti? Ya, mau yuk, dulur. Gak mau ya, ini filosofi. Lu terus berarti saya nggak boleh ngelakukan? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuman kan saya beri ilmunya, biar jenengan ini berkorban, nggak berpikiran yang aneh-aneh, Lur, ya. Ini saya ceritakan, Lur. Ya, ini dianggap aja istilahnya Mbah Mbu aja ya, Lur, ya. Jangan dimasukkan ke hati, Lur. Ya, jangan masukkan. Ini ibarat channel ini hanya sebuah edukasi. Kalau nggak bagus, nggak sesuai, ya udah, nggak usah muring-muring. Ya, kalau kira-kira kok bisa dipakai, ya udah, buat penambahan ilmu kayak gitu, Lur. Mbah Mbu itu kayak gitu. Ya enggak harus kamu, saya mengaku benar, saya enggak, ya. Saya enggak merasa saya benar, saya masih banyak salahnya gitu, Lur. Cuman ayolah kita berbagi ilmu sedikit cos, ngoten ya. Jadi berkorban itu dulu dalam sejarahnya Nabiullah Ibrahim, Lur. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim dapat petunjuk untuk menyembelih anaknya. Ini saya bedahkan.
Dalam arti kata menyembelih anaknya di situ adalah anak ini adalah titipan lur, ya. Titipan. Kayak gitu. Nah, titipan ini suatu waktu bisa diambil, contoh jenengan ya, membuka namanya titipan sepeda motor ya. Terus ketika ada orang menitipkan sepeda motor mau diambil nggak boleh kayak gitu. Ya, yang dimarahin jenengan. Berarti semua itu titipan daripada Allah. Kalau jenengan ini disuruh mengorbankan titipan, ya siapa yang menitipkan? Ya Allah itu lur. Ya lur. Ya yo. Burung apa-apa ngantuk. Iki nek bahas masalah korban ngantuk wedi ora nyate soalnya. Ya, ora kena ngono ki yo. Ya. Mendek disindik dhewe. Ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu dapat petunjuk oleh Allah untuk mengorbankan titipan yaitu Ismail ya. Lah titipan itu apa? Nah ini akhirnya bisa beruntut ya. Nah akhirnya bisa namanya sodako. Itu namanya titipan. Lah titipan ini anak, harta benda, rumah, mobil itu. Kalau istri bukan titipan loh, Dur. Nanti istri disodakohkan, ngawur sampean. Istri itu diri kita sendiri sama. Ya, istri itu bukan titipan. Nanti sampean bilang, "Oh, berarti kalau istri juga titipan." Ya sudah, istri saya agak betek. Makanya banyak. Akhirnya disodakohkan, tidak boleh lur. Nah, gitu. Kalau istri nggak boleh disodakohkan. Kalau anak iya, contoh ketika anak jenengan sudah mulai umur dewasa, menikah apa nggak disodakohkan ya, diambil orang lain dengan akhirnya diminta mahar kayak gitu lur ya. Ini kalau anak. Jadi jenengan disuruh mengorbankan titipan, artinya jenengan disuruh bersodakoh kayak gitu lur ya. Nah, akhirnya berarti artinya apa? Ketika jenengan dapat perintah, istilahnya mau berkorban, jenengan harus mau bersodakoh lur. Lan jenengan sedekah sing apik sik lur. Lah kok malah Pak korban dhisik-dhisik nganti arisan. Sedekah lur ya. Karena apa? Yang dimaksud untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, artinya kita disuruh bersedekah lur. Lah kalau jenengan kok bersedekah setiap ada yang membutuhkan jenengan beri, jenengan ketika melihat ada orang membutuhkan jenengan langsung bantu, ketika jenengan mendengar ada orang membutuhkan jenengan bantu. Insyaallah itu yang baik. Lah nanti setelah terus ketika jenengan hari raya Idul Fitri, jenengan memang masih punya rezeki yang lebih, jenengan mau menyembelih itu lebih bagus, lebih afdol kayak gitu lur ya. Aja lengak-lengok yo kok beda aja urusane dhewe yo pathak ngono ya. Ya lur ya, lebih afdol aku diliri. Ya, sing ngaji wedok lur. Ngono. Ya, lur ya, ngono. Ya, ngono ya. Ya ini kalau jenengan mampu. Ya lur, ngerti. Sedekah sik lur. Lah, akhirnya ketika Nabiullah Ibrahim ini mau untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, malaikat Jibril datang lur. Malaikat Jibril menggantikan kambing, domba kayak gitu ya, yang punya tanduk. Artinya apa? Akhirnya malaikat Jibril insya Allah ketika orang yang mau mensedekahkan rezeki yang dititipkan daripada Allah Ta'ala ke jenengan, jangan mau menyedekahkan, jangan mau menginfakkan, mau menzakatkan, akhirnya jenengan akan mendapatkan kederajatan di sisi Allah. Dengan kata lain juga, ini filosofi yang lain juga, ya, jenengan yang namanya malaikat Jibril itu malaikat yang tugasnya apa? Ayo, ngantuk iki. Membagi rezeki dan juga mengantarkan wahyu. Artinya kayak gini. Nah, ketika jenengan ini mendapatkan titipan daripada Allah karunia ataupun rezeki, jenengan harus bisa berbagi. Jangan sampai jenengan membagi karena pengen kederajatan lho ngono lur. Ngartekane kira kena kaku, crut, kaku ra kena. Sing kaku kudu dilemeske ngene lur. Ya, ayo ya. Ngono artinya apa? Sampean istilah zakat, infak, sedekah ya aja golek kemuliaan, aja golek kederajatan. Jenengan pak nyalonke
opo dadi opo, akhirnya apa yang bagi ternyata ada sesuatu itu tidak diperbolehkan lur, ya menaik mana tes ngono lur, ya paham ya? Itu jadi kok jenengan kok menyembelih kambing terus kok akhirnya itu nanti buat tunggangan jenengan ke surga. Lah kalau jenengan nggak melakukan secara ma'rifatnya ya ndak mau, coba jenengan sekarang tak suruh naik kambing mau ndak? Mau ndak? Jenengan mau? Ya nggak mau. Ya kalau kayak gitu kenapa dengan nggak nyembelih panther? Ayo. Atau RI King. Nanti biar di surga ngetrilnya cepet. Wah, nggak gitu. Nggak. Artinya apa? Kambing itu adalah binatang, yaitu sifat hewani. Dia punya tanduk, artinya kederajatan. Artinya sifat hewani tentang kederajatan. Duh, ngono yuk. Mudeng yuk. Mudeng. Jadi kita ini diperintahkan kalau kita mau meniru Nabiullah Ibrahim satu, kita ini harus bersedekah, mau menginfakkan apa yang dititipkan oleh Allah. Nah itu dilambangkan dengan anak. Anak ini adalah bisa rumah, mobil, tanah, bukan istri loh, istri enggak. Yo nanti istri sedekah kayak ngawur. Beda itu, beda ngawur. Ini anak itu mutasyabihatnya adalah seperti rumah, tanah, uang, itu kayak gitu. Ya, mudeng sama titipan itu namanya titipan. Ya, tanah, uang. Pokoknya semua ya titipan Allah, ya, tanah, uang, perhiasan. Perhiasan. Ya, terus mobil, sepeda motor, ya. Istri bukan titipan, istri itu diri kita sendiri, ya. Jangan salah paham. Ya itu, makanya jangan disuruh istilahnya mensodakokan atau menginfakkan. Terus diganti dengan malaikat Jibril dengan domba, artinya apa? Jangan sampai mencapai kederajatan atau mencari kederajatan. Dan jangan harus bisa mengendalikan hawa nafsu tentang kederajatan, yaitu pengen di alam ojo, tidak diperbolehkan. Ya, biar orang menganggap jenengan hebat, jenengan biar kelihatan wah ini tidak diperbolehkan dalam agama kayak gitu yuk. Ini maksudnya berkorban. Nah, semakin kesini, akhirnya banyak ada lagi yang namanya sapi. Ya, menyembelih sapi. Kalau dulu domba ya, kambing. Domba ini jangan mau diadu, ya. Adu domba, enggak boleh ya, jangan diadu. Akhirnya ke sapi. Sapi ini kalau dalam mutasyabihat Al-Quran itu adalah welas asyih. Sapi ini adalah hewan, artinya hawa nafsu. Hawa nafsu tentang welas asyih. Loh, kok welas asyih? Hawa nafsu? Ya. Sifat malaikat yang tidak bisa dikendalikan banyak. Ya, banyak dengan shut ngono, ya tarik mana? Shut ngono, ya melorot lunyu, koslerean gue. Ngono. Eko ya. Jadi jenengan ya, jangan sampai masalah hawa nafsu tentang welas asih itu jenengan salah gunakan. Apa salah gunakan? Banyak. Contoh, wong lanang karo wong wedok, kasih dan sayang. Akhirnya berjajar pulau ya apa? Setiap tempat ada, gue ya mau ini. Jadi setiap tempat ada, itu tidak diperbolehkan. Ya, ngono mengumbar hawa nafsu dengan alasan welas asih itu tidak boleh. Sapi nanti sapi itu bahaya. Ya, sapi itu kalau punya anak nggak punya bapak, ya makanya kaum Hawa ini, ya, anak bapak sapi anak, ya, ada, ya, tidak ada ya, ya hati-hati nanti, ya, jangan harus bisa mengorbankan sapi, artinya welas asih jenengan, jangan diumbar, letakkan pada yang tepat sasaran, ngono. Kadang barang baik ini belum tentu baik. Contoh, jenengan mau adzan jam 12 malam adzan, ayo, barang baik, dimarahin orang enggak? Iya, zaman benar mempunyai cinta kasih. Lah tapi kalau cinta kasihnya diumbar, nanti bahaya, ya. Kasihan, punya ibu nggak punya bapak, di mana bapaknya? Anak sapi, ya Pak. Hati-hati ya. Itu. Paham ya? Paham ya? Iki ya Pak, iki dongengane Mbah Botak yo ngaji intermezzo arane. Ya, jadi jangan salah paham tentang menjelaskan berkorban atau serius dalam wes. Nah, kita ndone
jilbabe miring watuk iki. Kuwi. Nah, temenan kan? Ya. Betul kan? Ya. Ya. Jadi berkorban jangan kok jenengan mau berkorban ini akhirnya jenengan ribut sendiri, ya. Wah, jenengan WA ke teman-teman, laporan ke semua, besok datang ya, saya nyembelih sapi ini. Saya nyembelih sapi, saya korban ini. Terus jenengan di mana? Ya. Kok korban kayak gitu itu namanya menitipkan nyembelih, ya, Pak. Aku titip nyembelih, enggak boleh, ya. Kalau berkorban ya sudah, ya. Hanya memberi, tak harap kembali. Mudeng yo, mudeng. Iya, aja ngantuk yo. Nek masalah korban kan mending terus dendelep. Soalnya wedi ra entuk iwak. Oh kuwi. Tuku dhewe kuwi. Ya, korban perasaan ngono iso, ya. Nah, jangan ditelan mentah, mentah artinya adalah apa? Jangan disuruh berkorban, yaitu bersedekah, berinfak, ya, beramal jariah, berzakat, ya, dulur ya, ikut dulur. Jadi setiap jenengan mendapatkan rezeki itu udah ada kajian di tentang zakat kan udah ada, ya. Kalau sedekah ini sudah sampai nisabe, ya, ayo keblok banget tuh, terakeno, ndak boleh, wudune batal sampean, ya. Paham ngono lah iku. Yo, paham ya? Paham dulur, ada yang mau tanyakan? Yo. Tekok yo. Enggak ada ya, dulur. Saya mau tanya Ya. sedikit ya. Ya tentang korban ya, jangan lari dari korban ya. Tentang masalah suami istri. Ya, suami. Tapi kalau nggak korban nggak tak jawab loh. Ini soalnya konteksnya korban ini. Ya, konteksnya korban nggak boleh. Katanya istri itu kan diri kita sendiri. Tapi ada temen itu kan kadang-kadang kan kalau istri itu diri kita sendiri, kalau kita punya hasil itu kalau sudah masuk itu nggak bisa keluar, itu gimana, Pak? Ya berarti itu kantongnya rapet itu namanya, ya. Itu kayak ke akhirat itu. Kalau sudah ke sana nggak bisa balik, ya. Berarti istri dan jenengan terlalu banyak mengkaji akhirat itu, ya. Itu ya. Ya jangan. Makanya pada waktu seorang suami itu kalau punya istri kayak gitu itu tanggung jawab seorang suami karena seorang imam. Makmum itu tergantung daripada imam. Lah kalau makmumnya kita jadi imam terus makmumnya kok ribut terus ya sudah disuruh ke belakang, udah kamu cari imam lain saja. Karena apa? Daripada engkau mengganggu imamku kayak gitu ya. Itu. Jadi makmum harus mengikuti imam. Lah, imam pun harus jadi panutan yang baik, jadi tuntunan yang baik. Mudeng ya, mudeng dulur ya. Jadi kalau ada seorang istri permasalahannya kok kalau dikasih uang nggak bisa keluar, lah coba kita introspeksi ke diri kita sendiri lur. Ya, kira-kira kita ini curang apa enggak masalah uang. Nanti jenengan laporan kayak gitu ternyata di kantong kecil jenengan, di sabuk-sabuk jenengan ada kantong-kantong rahasia, kantong Doraemon yang untuk menyelinapkan sebagian daripada hasilnya jenengan sendiri. Ya enggak apa-apa. Tapi kan akhirnya jenengan mendolimi istri jenengan lur. Ya. Jadi saling mengkoreksi lah, saling mengkaji. Lebih baik kita ini mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Introspeksilah diri kita sendiri sebelum kita mengintrospeksi orang lain. Walaupun itu istri kita, ketika istri kita berkelakuan kayak gitu, kita coba berkaca dulu. Kok sampai istri saya sampai kayak gitu? Ini permasalahannya apa? Apakah saya kurang? Nah ini, kita kaji dulu. Itu lur ya. Jadi untuk para Adam, Hawa, ya gitu ya. Juga para ibu-ibu, ini kalau dibilangin sama suaminya, kalau suaminya ini didengarkan kata-katanya, kalau memang itu bagus, dengarkan dan ikuti. Karena itu imam jenengan. Masa jenengan mau sholat fardu ketika jenengan jadi makmum, ketika imamnya membaca surat dalam Al-Quran apa, jenengan memprotes, hei saya tidak mau, jangan baca Al-Kausar, saya surat Ad-Duha saja, itu nggak boleh ya. Jenengan ikuti, paham ya? Juga para Adam, para laki-laki jangan suka menang sendiri ya. Ingat saling berbagi. Maka orang dulu itu mengatakan ada namanya cuk bekal. Ya, benar ya, cuk bekal ya. Cuk bekal nanti kapan-kapan lah kita bedah itu cuk bekal. Itu memang nyata tapi bukan kok barangnya, tapi pengkajiannya. Ini ada ya, suatu saat kita bedah. Jadi intinya berkorban itu ya bukan kok nyendengan terus nanti mau ke surga naik kambing atau naik sapi, itu bukan.
artinya jenengan disuruh, ya, hawa nafsu jenengan tentang titipan-titipan daripada Allah, ini jenengan disuruh mensodakokan, menzakatkan sesuai nisab. Kalau zakat ini wajib, kalau sodakoh, infak itu sesuai pada nisabnya, ya, titipan. Paham ya? Nah, kederajatan jenengan juga jangan memberi segala sesuatu demi kederajatan, tidak diperbolehkan, ya. Nah, setelah jenengan mampu, memang kalau mau berkorban silahkan. Oke? Nah, makanya ada, ya. Nanti pengajiannya di zakat sudah ada. Ya, paham? Paham yuk? Paham, dulur? Dulur, paham? Oke, alhamdulillah, barakallah. Ya, semoga apa yang tadi saya kaji ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, biar nggak selalu berpikiran ke surga nanti naik kambing. Enggak, ya. Itu hanya sebuah siloka, sebuah filosofi ketika jenengan berkorban. Insya Allah kalau jenengan memang ikhlas, dapat ridhonya Allah Ta'ala, akan mendapatkan pahala oleh Allah, dari Allah, ya. Tapi pahami ilmunya. Terus laksanakan. Karena apa? Berkorban ini setiap hembusan nafas kita, setiap umur yang Allah berikan kepada kita, itu kita harus selalu berkorban untuk di jalannya Allah, berjihad fi sabilillah. Ya, Pak. Paham? Jelas nggak, Yu? Detail nggak? Detail? Nggak ada yang jelimet nggak? Oke? Oke, ya. Udah katanya dari yuyunya dan lur-lurnya, ini katanya nggak jelimet. Mungkin dulur juga nanti yang pemirsa kalau ada yang kurang paham bisalah calling-calling. Kalau nggak, minta nomor sama admin. Minta nomor telepon, saya mau minta penjelasan yang detail lagi. Nanti minta saja sama admin, ya. Ya, biar admin lah semangat apa? Bantu lur, subscribe, oke lur, ya. Share, share, komen, like, subscribe. Biar adminnya seneng, saya disuruh adminnya katanya kayak gitu. Biar adminnya tambah semangat kayak gitu katanya. Kalau saya semangat terus, saya selalu semangat untuk memberikan edukasi untuk dulur-dulur semua. Ya, karena ilmu itu dari Allah, maka kita harus berbagi. Karena saya bisa berbaginya lewat ilmu, insya Allah saya bagikan kepada dulur-dulur semua. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kebarokan untuk dulur-dulur semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.